Saya Yarlis SPD, Guru Ekonomi SMA Negeri 1 Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas, di mana di sini saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan media pembelajaran berupa video pembelajaran, di mana di sini dengan tujuan pembelajaran diantaranya: 1. Peserta didik diharapkan mampu untuk memahami tentang kebutuhan manusia. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan manusia dengan topik adalah kebutuhan manusia. Terima kasih. Masalah kebutuhan manusia dalam bidang ekonomi. Dibuat oleh Yarlis, SPD Guru SMA Negeri 1 Batahan. Sasaran media pembelajaran ini ditujukan kepada kelas 10 SMA Negeri 1 Batahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami apa itu kebutuhan manusia. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan manusia dalam bidang ekonomi? Kebutuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai segala hal yang diperlukan oleh individu atau masyarakat untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kebutuhan ekonomi ini dapat berupa barang maupun jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya atau tingkat kepentingannya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Yuk kita bahas. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kehidupan dan kesejahteraan fisik. Kebutuhan ini mencakup hal-hal yang mutlak diperlukan untuk bertahan hidup. Jika kebutuhan primer tidak terpenuhi, manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh kebutuhan primer yaitu seperti makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, air, dan sebagainya. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer atau dasar terpenuhi. Kebutuhan ini tidak bersifat esensial untuk kelangsungan hidup, tetapi diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan, kualitas hidup, dan kesejahteraan hidup. Contoh kebutuhan sekunder antara lain yaitu pendidikan, transportasi, komunikasi, dan hiburan. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang sering sebagian orang disebut kebutuhan akan sesuatu yang bersifat mewah. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang dipenuhi terakhir. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier ialah untuk kesenangan pribadi, dan kebutuhan ini bisa juga disamakan dengan keinginan, karena tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan tersiernya tersebut. Contoh kebutuhan ini adalah seseorang yang memiliki penghasilan kemudian membeli perhiasan, sepeda, hingga mobil mewah setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kini, apakah kamu sudah memahami apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Agar lebih memahami, mari kita tinjau studi kasus berikut ini. Siti adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan manufaktur. Setiap bulan, Siti menerima gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah menggunakan pendapatannya untuk berbagai hal.
Berikut adalah rincian pengeluaran Siti. 1. Siti membeli bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti beras, sayuran, dan lauk pauk. 2. Siti juga membayar biaya sewa tempat tinggal dan tagihan listrik serta air. 3. Untuk transportasi ke tempat kerja, Siti menggunakan transportasi umum. 4. Setelah beberapa bulan menabung, Siti membeli sebuah televisi untuk hiburan di rumah. 5. Siti berencana untuk berlibur ke luar negeri tahun depan setelah menabung lebih banyak. 6. Selanjutnya, Siti berinvestasi untuk masa depan dengan membeli perhiasan dan emas. Pertanyaannya: 1. Apa saja kebutuhan primer Siti dalam kasus ini? 2. Sebutkan contoh kebutuhan sekunder Siti. 3. Sebutkan kebutuhan tersier yang dipenuhi oleh Siti. Selamat mengerjakan. Percaya pada kemampuanmu dan nikmati proses berpikir dan menyelesaikan masalah dalam studi kasus tersebut.